Halo, Assalamualaikum Besti, apa kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Aku juga mau menyapa kalian yang baru pertama kali gabung di YouTube channel Keizaimas. Oke, langsung aja Besti, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berkisah tentang seorang perempuan yang terkena santet atau guna-guna gondomait. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau cerita ini adalah kisah nyata yang aku baca dari salah satu platform media sosial yang tidak bisa aku sebutkan. Jadi gini Besti, ceritanya ada seorang perempuan yang bernama Mawar, namanya ini sudah kita samarkan ya. Yang bernama Mbak Mawar ini tinggal bersama keluarganya yang terdiri dari ibu, kakaknya, dan kakak iparnya di sebuah kota yang berinisial B. Petaka ini dimulai pada saat Mbak Mawar ini punya usaha pribadi di mana usahanya ini sangat lancar dan juga rame. Hingga suatu hari sang ipar ini menanyakan sesuatu yang tiba-tiba sikapnya jadi lain. Mbak Sekar juga bingung kenapa kok sang ipar ini tiba-tiba banyak diam dan bersikap dingin kepadanya. Sejak saat itu usahanya bangkrut. Yang awalnya rame, besok langsung sepi banget. Gak ada yang beli satu orang pun. Ya Mbak Sekar cuma mikir, mungkin hari itu masih belum rezeki aja. Masih dibagi rata katanya. Namun ternyata usahanya sejak saat itu Besti tidak ada pembeli sampai akhirnya Mbak Sekar ini benar-benar jatuh bangkrut. Nah, bersamaan dengan itu Besti, sang suami juga tiba-tiba dipecat tanpa adanya keterangan yang pasti. Akhirnya dia mengalami masa yang sulit. Keluarganya Mbak Sekar ini bersama suaminya itu benar-benar terpuruk karena suaminya tidak bekerja, usahanya bangkrut, dan ada anak kecil yang harus dia beri makan. Lalu tiba satu hari sang ipar tiba-tiba ramah dan menyapanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, sang ipar ini menawarkan, hidupmu aku tanggung deh, yang penting kamu harus nurut sama aku, begitu katanya Besti. Jadi terpaksa Sekar dan suaminya ini mungkin dalam situasi yang terpuruk, mau tak mau dibantu sama sang ipar. Tiap minggu diberi uang 200-300 ribu. Tapi dengan hal ini Mbak Sekar bukannya malah menyaman hidupnya, tapi malah kejadian aneh muncul nih dalam kehidupannya, dimana dia kurang konsentrasi, kesehatannya menurun, dan juga banyak lagi kejadian yang datang padanya. Lambat laun, Sekar mulai berpikir bahwa ia mengalami kesialan-kesialan tersebut semenjak sang ipar mengajukan berbagai pertanyaan yang aneh. Misalnya sang ipar bertanya suaminya kerja apa, sekarang usahanya apa, gajinya berapa, dan di mana. Yang itu dirasa cukup aneh untuk ditanyakan sampai sedetail itu. Intinya Sekar ini merasa ada yang gak beres dengan hal beruntun yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh adik iparnya, dan akhirnya ia memutuskan untuk kontrak di rumah sendiri jauh dari rumah sebelumnya. Dia cuma pengen tenang dan hidup normal lagi. Nah Besti, nyatanya meskipun ia pindah rumah, malahan itu menjadi awal ia makin merasakan kesialan. Tiba-tiba saja ia mengalami sakit yang cukup aneh, di mana perutnya tiba-tiba membesar dan semakin membesar setiap harinya Besti. Nah, karena penyakit itu ia sudah mencoba berobat ke berbagai tempat, baik secara medis ataupun tradisional, termasuk melakukan ruqyah. Nah anehnya, setelah Sekar ini melakukan ruqyah, bukan hanya satu tempat ya Besti, banyak tempat, ia ini divonis bahwa ia terkena santet gondomait. Dimana kalau kita artikan, gondo itu artinya bau dan mayit itu adalah mayat. Jadi santet gondomait ini adalah kiriman ilmu hitam yang mana membuat si korban ini akan berbau seperti mayat atau akan menjadi baunya itu seperti mayat. Dengan informasi yang telah ia terima, Mbak Sekar terus melakukan pengobatan agar penyakitnya dapat disembuhkan. Hingga satu saat Mbak Sekar ini dinyatakan sembuh. Namun sangat aneh, 6 bulan setelahnya ia dinyatakan terserang penyakit yang sama. Perutnya membuncit, kakinya terkadang bergerak sendiri, terkadang juga ada belatung, banyak belatung di sekitarnya. Banyak sekali hal-hal aneh yang dirasakan oleh Mbak Sekar, hal-hal yang tidak wajar seperti yang saya ceritakan tadi.
Nah, selanjutnya juga tetap seperti itu Besti. Mbak Sekar melakukan pengobatan, dinyatakan sembuh, dan kelang 6 bulan atau 9 bulan kemudian ia terserang penyakit yang sama, yaitu gondomait menurut tempat ia berobat. Hingga saat ini pun Mbak Sekar masih tetap harus bergelut atau masih harus tetap melakukan pengobatan karena penyakitnya yang terus berulang. Oke Besti, itulah tadi kisah dari Mbak Sekar. Kita doakan semoga Mbak Sekar segera sembuh dan penyakitnya diangkat. Amin.